Ini adalah cerita tentang mimpi. Mimpi jutaan umat muslim Indonesia untuk menyentuh Ka'bah, salat di Rodoh, dan menangis di Masjidil Haram. Selama ini mimpi itu sering terhalang tembok biaya. Tapi bayangkan ini. Seorang pemuda bernama Hilmi misalnya berhasil berangkat umroh di akhir Ramadan 2024. Dia di sana 10 hari, bahkan bisa merasakan takbir Idul Fitri di Masjidil Haram. Total biasanya 19 juta. Sekarang bandingkan dengan Nando. Dia berangkat awal Ramadan 2025, 11 hari. Lewat travel, biayanya biasanya 27 juta. Atau Anto, berangkat Juli 2025, 10 hari. Biasanya biayanya menghabiskan 34 juta. Nah, perbedaan belasan juta rupiah itulah yang memicu sebuah revolusi, sebuah gempa bumi di industri perjalanan religi Indonesia. Saya Anand Surya, inilah Point of View Sindo News. Pemerintah baru saja mengetok palu lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Pasal 86 Ayat 1 huruf B Umroh Mandiri alias Umroh Backpacker kini resmi dilegalkan. Bagi jutaan orang ini adalah kabar terbaik tahun ini. Angin segar yang membuka gerbang tanah suci lebar-lebar. Mimpi itu kini terasa jauh lebih terjangkau. Tak perlu lagi menunggu bertahun-tahun menabung puluhan juta. Cukup modal nekat, kemampuan digital, dan 19 juta rupiah saja. Seperti Hilmi, kita bisa berangkat. Tapi di sisi lain, di gedung-gedung biro travel muncul sebuah kepanikan. Ada kegelisahan, legalisasi ini adalah lonceng kematian bagi sebagian dari mereka. Cerita ini bukan hitam putih. Ini adalah drama tentang dua kepentingan besar yang saling berbenturan. Semua ini terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Teknologi informasi, aplikasi seperti Nusuk membuat siapa saja bisa memesan visa, hotel, dan transportasi langsung dari HP mereka. Wakil Menteri Haji dan juga Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut ini adalah sebuah keniscayaan. Suka atau tidak suka, semua orang sudah melakukannya. Dan juga data berbicara. Tahun 2024 Kemenak mencatat 1.467.005 jemaah berangkat via travel resmi atau PPIU. Tapi data Kementerian Haji Saudi mencatat ada 1,8 juta jemaah Indonesia. Ada selisih loh, hampir 400.000 orang. Mereka adalah jemaah tak terlihat, rombongan backpacker yang berangkat sendiri, diam-diam tanpa lewat PPIU. Mereka yang selama ini dianggap ilegal, nekat, dan tidak terlindungi. Dhanil menyatakan, karena itulah undang-undang ini hadir. Bukan untuk mendorong, tapi untuk melindungi mereka yang sudah berangkat mandiri. Caranya, pemerintah akan mengintegrasikan sistem Nusuk Saudi dengan sistem Indonesia. Jadi, Wamen Dhanil menegaskan nih, pemerintah bisa mendapat data yang benar dan pemerintah bisa memberikan perlindungan. Jika ada WNI umroh mandiri yang sakit, tersesat, atau kena masalah, negara kini wajib hadir. Kementerian Haji, Kemenlu, dan juga para atasnya di Saudi akan turun tangan. Ini adalah jaminan dari negara. Pemerintah juga memberi peringatan keras nih. Ini bukan berarti semua orang boleh jadi calo umroh. Gak boleh ada modal hazard, tegas Dhanil. Siapapun yang memobilisasi umroh mandiri akan disikat, dipidana. Di saat calon jemaah bersorak, ada teriakan pilu dari sisi lain. Iqbal Alan Abdullah contohnya, Direktur Utama Amin Travel sekaligus Ketua Umum INCA, menyebut kebijakan ini akan sangat merusak. Bukan cuma merusak bisnis travel, tetapi juga merusak dua hal vital, perlindungan jemaah dan juga ekonomi nasional.
Iqbal mengatakan ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umroh secara langsung maupun tidak langsung. Bayangin aja nih, jutaan nasib mulai dari tour leader, pembimbing ibadah, catering di Saudi, supir bus, UMKM, penjual koper dan juga kain ihram, tenaga administrasi, sampai koperasi pesantren yang menyalurkan jemaah. Ya, menurut Iqbal sih, legalisasi ini akan memicu gelombang pengangguran baru. Zaki Zakaria Ansori misalnya, ini Sekjen Ampuri, menambahkan juga, ini adalah karpet merah untuk korporasi global dan marketplace asing. Ya, selama ini sih ekosistemnya jelas. Jemaah daftar ke PPIU, lalu PPIU bekerja sama dengan pesantren, ormas Islam, dan juga UMKM lokal. Uangnya berputar di dalam negeri. Tapi kini, marketplace asing bisa langsung menjual paket ke jemaah Indonesia tanpa izin PPIU, tanpa bayar pajak di sini, tanpa jaminan. Mereka hanya ambil untung komersial. Ekosistem pesantren dan juga ormas yang tadi jadi mitra, kini tergilas. Kompetisi jadi tidak sehat. Nah, Iqbal menegaskan lagi, PPIU lokal yang patuh hukum ini akan tersisih. Selama ini, PPIU wajib berizin, wajib setoran jaminan ke negara, wajib bayar pajak, wajib ikut regulasi. Umroh backpacker bebas dari itu semua. Negara nih katanya kehilangan potensi pendapatan besar. Ini bukan cuma soal uang loh ya, ini soal keselamatan. Ya, Iqbal juga sebut PPIU sebagai pagar perlindungan jemaah. Pagar dari apa? Dari penipuan, gagal berangkat, overstay, kriminal, sakit, deportasi, hingga human trafficking. Nah, jika pagar itu hilang, maka perlindungan jemaah akan runtuh. Dari pernyataan tadi, Zaki dari Ampuri juga mengamini bahwa jemaah mandiri memang tetap harus daftar lewat sistem resmi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan layanan yang diwajibkan bagi PPIU. Zaki juga mempertanyakan nih, siapa yang bisa jamin akomodasi mereka, konsumsi, transportasi, asuransi jiwa, dan juga kecelakaan. Ya, tanpa pendampingan, resiko memang membentang. Siapa yang membimbing manasik dan fikih? Bagaimana jika ada salah prosedur visa? Lalu bagaimana juga jika salah mengambil mikot yang bisa berakibat ibadah tidak sah atau kena denda besar? Ya, Indonesia adalah negara dengan jemaah umroh terbesar di dunia. Jika umroh mandiri dilegalkan, potensi kasus TKI ilegal, human trafficking, dan juga overstayer akan kembali marak. Dan jika ini terjadi, bisa jadi reputasi Indonesia di mata Arab Saudi bisa jatuh, hancur, dan ini justru mengurangi bargaining power Indonesia sebagai sending country terbesar. Bagi sebagian orang, umroh mandiri seharga 19 juta itu adalah ilusi, murah tapi tidak aman. Kini kita terbelah di persimpangan jalan. Di satu sisi ada tim backpacker, mereka adalah anak-anak muda generasi yang melek teknologi yang sudah bisa keliling dunia sendiri. Bagi mereka, ribet ngurus visa, hotel, dan juga transportasi sendiri adalah bagian dari petualangan ibadah. Yang penting, mimpi ke tanah suci terwujud dengan biaya paling hemat. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, ada tim travel aman. Ini adalah pasar yang tak akan pernah mati. Mereka adalah orang tua kita, jemaah yang baru pertama kali keluar negeri, bahkan mungkin baru pertama kali naik pesawat. Bagi mereka, umroh adalah ibadah. Mereka tidak mau pusing soal visa atau hotel. Mereka ingin fokus, khusyuk, didampingi, dan dilayani. Biaya lebih mahal adalah harga untuk ketenangan dan juga kenyamanan. Pemerintah sudah mengambil langkah. Undang-undang sudah disahkan untuk melindungi jemaah tak terlihat yang jumlahnya 400.000 orang itu. Tapi para pelaku industri travel meminta pemerintah tidak bypass. Mereka mengusulkan solusi, memperkuat PPIU resmi, mengintegrasikan sistem nusuk itu dengan PPIU, bukan dengan jemaah langsung. Lindungi ekosistem usaha nasional agar devisa tetap tinggal di Indonesia. Palu sudah diketuk,
pintu Tanah Suci kini punya 2 jalur. Jalur mandiri yang menantang, serta jalur travel yang nyaman. Bola kini ada di tangan kita. Jika kita diberi rezeki dan kesempatan berangkat tahun depan, kita akan pilih tim yang mana ya kira-kira? Pilihan kita akan menentukan wajah industri umroh Indonesia di masa depan. Nah, redaksi Sindo News berpendapat, inilah kita sekarang, berdiri di sebuah persimpangan jalan baru. Pemerintah akhirnya mengatok palu. Umroh backpacker kini resmi dilegalkan. Ini adalah langkah yang mungkin sudah tak terhindarkan di zaman serba digital ini. Tujuannya jelas, memberi kita, masyarakat, pilihan yang lebih terjangkau dan memberi perlindungan hukum bagi ratusan ribu jemaah yang selama ini nekat berangkat sendiri. Tapi ini adalah koin dengan 2 sisi. Kalau selama ini Biro Travel atau PPIU adalah benteng yang melindungi kita, yang mendampingi kita secara fisik dari bandara ke bandara, sekarang tanggung jawab raksasa itu telah pindah ke pundak pemerintah, ke sistem digital Kemenak, Kemenlu, dan para atase di Arab Saudi. Jeritan dari Asosiasi Travel itu bukan cuma soal bisnis dan juga uang. Ini adalah peringatan akan risiko yang sangat besar. Kita berbicara soal nasib 4,2 juta lapangan kerja. Kita berbicara soal ancaman marketplace asing yang bisa menggilas bisnis lokal kita. Dan yang paling penting, kita berbicara soal keselamatan jemaah. Jangan sampai harga murah yang dikejar harus kita bayar dengan terbukanya celah eksploitasi, kasus overstayer, atau bahkan human trafficking yang bisa mencoreng nama baik negara kita. Undang-undang ini bukanlah garis akhir, ini baru garis awal dari ujian yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mampukah negara membuktikan bahwa jaminan perlindungan lewat sistem digital benar-benar sekuat dan seaman pendampingan fisik yang selama ini kita dapatkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah ini akan jadi berkah atau justru jadi bumerang untuk kita semua. Saya Anand Surya, sampai jumpa.